Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi sorakan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita saksikan POP. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan.
Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami datang pagi ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk bulan yang ke-10 kami sudah masuki Tuhan bersama dengan Tuhan. Kalau kami lihat hidup kami Tuhan, sungguh tidak seharusnya kami ada sampai hari ini. Namun oleh karena kasih karunia-Mu, kami memasuki bulan yang ke-10 tahun 2023.
Sungguh Tuhan kami mengaku di hadapan-Mu betapa baiknya Engkau atas kami Tuhan. Betapa Tuhan pelihara kami dengan sedemikian rupa. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Horalabatakana syandara labara 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 labara. Engkau peduli atas setiap kami. Engkau sayang kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Horalabatakana syandara labara labara. Kami sadar Tuhan, sampai kapanpun kami tidak bisa balas kebaikan-Mu. Kami gak akan pernah bisa balas kasih-Mu. Yang kami mau lakukan ya Tuhan di sisa hidup kami. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami mau terus memuji Tuhan. Syandara labara labara labara. Tinggikan kecuali Engkau. Tidak ada Allah lain bagi kami kecuali hanya Yesus. Kami bawa hati kami, jiwa kami persembahkan bagi-Mu. Syandara laba 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 laba. Syandara laba 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 laba. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kau duduk mulai sembah Tuhan Yesus. Ora laba laba ya sandara laba. Kami datang pagi ini Tuhan, yang kami sadar pasti kami rindu kepada Tuhan. Dan yang kami tahu Tuhan terlebih rindu kepada setiap kami. Berikan Roh-Mu pagi ini Tuhan, tanpa terkecuali lawat kami di ibadah kami di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang panggil dia ya Aba ya Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah. Dengan lembut sambil angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, ku sembahkan
Kami percaya kepadamu Tuhan. Sambil angkat tanganmu sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kami persembahkan pagi ini di hadapan-Mu ya Aba, ya Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Ini kami Tuhan, dan yang berkenan pada. Biar Engkau berkenan pagi ini ya Bapa. Ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau kami serahkan ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, Tuhan, serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Aba, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ya Aba, Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan,
sembah-Mu pagi ini Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku kepada segenap hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biar saudara sendiri katakan, ku sembahkan dengan segenap hati kami Tuhan. Tuhan, hidupku kepada, yes Lord, untuk kemuliaan. Mari kita mulai sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan, Yesus. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Hidupku kepadamu, namamu sembah Kau Tuhan. Tuhan, ku sembah Kau. Hidupku kepadamu, untuk Kamu. Mari sekali lagi kita berbahasa roh. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah. Mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami percaya dalam kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, fight to the shadows, run like a fire. Yesus Tuhan, Your name is power, Your name is healing, Your name is life. Unto the strongholds, tied to the shadows,
gunung-gunung, Tuhan Yesus di jalan-jalan. Ya Tuhan, Tuhan Yesus bagi keluarga kami. Satu-satunya bagi kami, jawaban atas doa kami, atas segala-galanya dalam hidup kami. Tuhan Yesus adalah sumber jawaban kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, sorakan. Shalom. 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 Coba lihat kanan kiri, kasih jabat tangan, gak usah tos, jabat tangan aja, katakan selamat hatiku, Tuhan Yesus memberkati. Ada sukacita transformasi di tempat ini, dalam hidup saudara dan dalam hidup saya, katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Seruan saudara dan saya, amin. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya Besaran di kota, semua akan menjadi orang yang benar. boleh sama-sama angkat kaki kanan, sukacita puji di rumah-rumah, amin. Dan tarian Di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat semuanya lagi, sukacita pujian di rumah Tuhan. dan tarian Di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. dari surga turun ke bumi, Kemuliaan tiada taranya, katakan Allah datang melawat negeriku. karena seruan Doa umpatnya, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. amin. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, Tuhan, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat Saudara negeriku. sendiri katakan Sukacita pujian di boleh sambil rumah-rumah, bergandengan tangan. tarian di jalan-jalan, kota dan penduduk bergembira semua, Tuhan Sampai melawat negeriku. Sukacita, sukacita Pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku.
Haleluya, 3 kali sambil lompat. Amin. 3, 4. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Tuhan Yesus ajaib. Tak terbayang kebesaran-Mu, Tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan, Aku serahkan Tuhan. rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Boleh sambil angkat tanganmu katakan, Hanya Kau yang layak diringgikan. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Ya Tuhan, Pemerintah hambanya, Yesus Kaulah Raja mulia. sorakan Yesus dahsyat. Tak terbayang kebesaran-Mu, Tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan dengan segenap hatimu, Segenap jiwa dan pengharapan Ku serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak diringgikan. Lebih 3 rasa. Bukan pemenang katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. tanpa berita. Hambanya, Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. dan bagi Dia segala sesuatunya mungkin. Katakan amin. Amin. Dan tidak ada perkara yang sukar bagi Yesus yang percaya. Sorakan haleluya. Sama-sama angkat tanganmu, katakan ajaib Kau Tuhan, ya Tuhan. agung dan perkasa. Dengan bangga Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. amin. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus sumber. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Raja mulia. Sorakan. Sebelum dulu kita sama-sama berkatakan DNA kita yaitu restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya doa, pujian, menyembah bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa. Pada zaman ini tepuk tangan untuk Tuhan disorakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tahan henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hidup kami. Terima kasih untuk doa-doa kami yang Tuhan sudah jawab. Terima kasih untuk doa-doa kami yang belum Tuhan jawab. Dan terima kasih untuk setiap doa kami yang akan Tuhan jawab. Kau
Engkaulah sumber jawaban atas setiap doa-doa kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang sanggup, yang paling mengerti kehidupan kami, hanya Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami mau katakan di hadapan-Mu, apapun yang terjadi sampai hari ini, sampai saat ini, Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau baik bagi kami. Tidak ada yang sebaik Engkau kepada setiap kami. Engkau baik Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama. Kau berfirman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Ya Tuhan, padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Oh ya rala, rala,
Kami bersyukur pagi ini, segala kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Apapun keadaan kami percaya kepadamu. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera buat kami semuanya. Berkatilah ibadah kami Tuhan, dan juga pemberitaan firman-Mu yang sebentar kami dengarkan. Biar Tuhan urapi hamba-Mu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Sehingga firman yang kami dengarkan bersama-sama dapat menguatkan iman percaya kami dalam kami miring Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Shalom. Puji Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Bersama Yesus kita luar biasa. Amin. Amin. Ya. Saudaraku kasih Tuhan, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Amin. Sama-sama yang kita berkatakan tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Sekali lagi, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Katakan pada diri sendiri, pasti saya alami. Lihat kanan kiri juga katakan, engkau juga pasti alami. Amin, saudara, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, saudara, ada proses yang harus kita lewati. Dan proses ini kadang enak dan kadang lebih banyak tidak enaknya. Betul nggak saudara? Itu sebabnya tema pada hari ini saya akan berikan judul menang atas ujian hidup. Katakan bersama saya, menang atas ujian hidup. Lihat kanan kiri katakan, engkau juga harus menang atas ujian hidup. Amin. Kita semua harus menang atas ujian hidup. Saya gambarkan dalam gambar kita, Tuhan Yesus ada di perahu, ada badai, prajurit yang sedang berjuang, begitu saudara, dengan menghadapi berbagai macam tantangan yang ada. Nah mungkin bukan zaman perang, tetapi secara rohani kita sedang mengalami peperangan rohani itu. Kita akan membaca ayatnya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat. Sudah semua, nanti di situ ada bahasa Yunani, nggak usah dibaca, dilewatkan saja. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kata yang digunakan di sini ada kata pencobaan, perasmos, dan ujian, dokimion. Ada dua kata yang berbeda antara perasmos atau pencobaan dan ujian, yaitu dokimion. Kita akan melihat apa perbedaannya. Perasmos atau pencobaan. Saya pernah sampaikan, saudara, kalau masih ingat, apa bedanya dengan ujian? Kalau pencobaan itu tujuannya apa? Saudara, apa pencobaan maksudnya, maknanya? Pencobaan adalah memiliki maksud, kalau misalkan sudah dicobai, tujuannya apa? Supaya menang atau supaya jatuh? Supaya kalah? Kalau sudah dicobai, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, tujuannya apa? Supaya jatuh. Pencobaan itu tujuannya diberikan supaya orang itu mengalami kejatuhan. Gitu. Itu bedanya pencobaan.
Dengan satu tujuannya seperti itu, sehingga ada orang-orang dicobai supaya jatuh. Kemudian ada yang namanya dokimion atau disebut ujian. Kalau ujian untuk apa? Untuk mendapatkan hasil. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya setiap kita, anak-anak kita, dulu kita sekolah juga, maka di sekolah kita akan besok anak-anak, gitu kata Bu Guru, kita akan menghadapi pencobaan, begitu? Tapi apa? Ujian. Kita akan menghadapi ujian, kenapa? Ingin hasilnya, bukan pencobaan, untuk menjatuhkan. Jadi maksud dan tujuannya sudah berbeda. Tetapi dari ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membacanya, ada satu maksud yang Tuhan mau dari kitab Yakobus ini. Yakobus menuliskannya kepada jemaat Tuhan yang ada di di perantauan, begitu. Yakobus ini adalah penulis kitab Yakobus dan dia adalah saudara Tuhan Yesus. Dengan maksud supaya ketika mereka mengalami pencobaan, mereka juga sedang mengalami ujian. Jadi Tuhan bisa mengubah pencobaan itu menjadi ujian untuk mendapatkan hasil. Contohnya adalah Ayub. Iblis datang kepada Allah dan dia berkata, izinkan untuk mencobai Ayub, begitu. Jadi dia berkata, Tuhan Allah berkata, bagaimana dengan Ayub? Wah, Ayub begini. Begitu. Habis kau lindungi si Tuhan, gitu kan. Nah, itu sebabnya iblis meminta izin. Jadi dia mencobai supaya Ayub jatuh. Dan itu, saudaraku dikasih Tuhan, ketika Allah mengizinkan iblis menyerang Ayub, maka dengan menggunakan bermacam-macam hal, dan bertujuan untuk menjatuhkan Ayub dalam dosa. Tetapi pada saat yang sama, Allah menggunakan itu untuk menguatkan Ayub. Jadi hasil dari pencobaan, Ayub makin kuat. Kenapa? Karena Tuhan membuatnya menjadi sebuah ujian. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau kita sedang mengalami pencobaan, kalau Tuhan izinkan itu bisa menjadikan kita juga ujian buat kita. Supaya apa? Kita naik tingkat, kita naik kelas. Orang Kristen pasti mengalami atau menghadapi kesukaran, ujian, pencobaan, atau persoalan masalah. Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu sudah ada kata-kata saudara-saudaraku. Dan imanmu menunjukkan bahwa pada orang tersebut adalah orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati adalah murid Tuhan Yesus. Maka di dalam ayat ini dikatakan saudara-saudaraku. Anggaplah dan seterusnya kan. Nah, saudara-saudaraku dan imanmu itu menunjukkan pada orang Kristen yang sejati. Jadi kalau kita orang Kristen yang sejati, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siap-siap hati kita, siap-siap hidup kita. Kalau pencobaan itu datang, kita pasti akan dikuatkan Tuhan. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang-orang yang beranggapan bahwa kalau kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, maka Allah akan menolong, memberkati kita dengan segala hal. Betul enggak? Baik dalam kesehatan, keuangannya, pekerjaannya, studinya, sekolahnya, lulus terus, bahkan nilainya dapat juara 1 terus. Begitu, tidak pernah tidak naik kelas, begitu. Kalau yang tidak naik kelas itu berarti tidak diberkati. Nah, itulah namanya teologi kemakmuran itu, saudara. Nah, sehingga jalan kita ini, saudara, disebutkan menjadi mulus dan enak. Apakah Kristen seperti itu? Matius pasal 7 ayat 13-14 menjelaskan bahwa orang yang mengikut Yesus tidak digambarkan dengan melalui
jalan yang lebar. Ada lagunya kan Guru Sekolah Minggu? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit kekal abadi, kan gitu ya. Nah, ternyata saudara mengikut Kristus, ternyata tidak. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus mengatakan bukan melalui jalan yang lebar, tetapi jalan yang sempit. Begitu. Atau di dalam kitab Amsal juga menyebutkan bukan jalan yang lurus. Karena orang yang Pak Amsal mengatakan bahwa ada orang yang menyangka jalannya lurus tapi ujungnya kepada maut. Wah, enak semuanya. Nah, itu berbahaya, saudara. Kisah Rasul 14 ayat 22 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, di tempat itu supaya mereka bertekun di dalam dan mengatakan bahwa enak enggak saudara? Menang atas ujian hidup. Di dalam kekristenan tidak lepas dengan namanya kesengsaraan. Di situ murid-murid Tuhan dikuatkan, menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Karena apa? Karena untuk masuk dalam kerajaan Allah harus mengalami banyak sengsara. Wah. Saudara dikasih Tuhan, hari ini engkau jangan khawatir, engkau jangan takut, engkau jangan kecut hati, lalu waduh pulang-pulang dikasih beban lagi Pak Pendeta ini. Ya. Saudara, kita akan melihat jalan keluarnya. Amin, saudara. Nah, ada yang mengatakan bahwa Allah mempunyai satu anak yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi ia tidak pernah mempunyai anak yang tidak menderita. Betul enggak? Allah mempunyai satu anak, kata orang. Ya, ada yang mengatakan begitu ya. Allah mempunyai satu anak tapi tidak pernah berbuat dosa. Tetapi ia tidak pernah mempunyai anak yang tidak pernah tidak menderita. Artinya apa aplikasinya buat hidup kita? Kalau dalam hidup saudara dan saya, relatif tidak ada kesukaran, maka mungkin sekali saudara bukan anak Allah. Atau mungkin saudara adalah anak Allah, tetapi hidup berkompromi dengan dunia. Sebaliknya, kalau hidup saudara penuh dengan kesukaran dan penderitaan, jangan terlalu cepat mengira bahwa ada dosa dalam hidup saudara. Memang, bisa saja karena adanya dosa dalam hidup kita dihajar oleh Allah dengan berbagai-bagai macam kesukaran. Tetapi Allah bisa memberikan kesukaran atau penderitaan itu bukan karena kita berdosa, tetapi karena Ia mau menguji kita. Jadi kalau saudara sedang mengalami kesukaran, masalah, pergumulan, saudara jangan-jangan mengambil kesimpulan, dosaku apa ya Tuhan. Itu baik untuk kita selalu introspeksi diri, itu bagus untuk supaya kita tidak sombong, itu bagus untuk kita tidak juga lengah, saudara. Untuk kita selalu introspeksi diri. Jadi pencobaan atau kesukaran itu bisa bermacam-macam. Seperti apa? Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pembelajaran sekolah, studi, masalah perjodohan, masalah pergaulan, masalah pelayanan, dan masih banyak lagi. Ada masalah-masalah kesukaran-kesukaran yang muncul di dalam hidup kita, di sekitar kita. Dan ini Tuhan izinkan, saudara,
untuk menguji kita, sekalipun iblis berusaha untuk menjatuhkan kita, supaya kita tidak percaya kepada dia, atau supaya kita meninggalkan dia. Tetapi Tuhan bisa membuat itu menjadi ujian buat kita, supaya kita terbukti iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Supaya kita menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun, ini tujuan tadi, di dalam ayat tadi yang kita baca. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ingat kembali ya, ayat ya. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tujuannya di sana, saudara. Nah, rencana Allah tidak pernah salah. Karena itu bagaimana cara kita dalam menghadapi ujian dan kita bisa mengalami kemenangan ketika kita menghadapi ujian hidup itu. Saudara mau menang? Amin. Lihat kanan kirinya, katakan, aku mau menang, engkau juga harus menang. Amin. Bangkitlah, jadilah pemenang. Bangkit, jadilah pemenang. Haleluya. Yang pertama, bagaimana kita menghadapi ujian itu. Di dalam ayat tadi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saudara-saudaraku, para murid Tuhan Yesus, saya berbicara dalam seri khotbah saya kan dari tahun lalu ya, tentang bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebagai murid Tuhan Yesus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Di sana dengan menggunakan kata kara, bukan sunkara ya, beda lagi ya. Kara artinya apa? Keceriaan, yaitu kegembiraan yang tenang. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, perasmos, saudara. Ini tidak berarti bahwa kita secara sengaja mencari kesukaran. Jadi jangan ada di antara kita yang sengaja cari kesukaran, cari masalah. Itu disebut masalah, namanya masalah buatan. Saudara. Makanya Rasul Petrus juga menyebutkan bahwa jangan sampai engkau dianiaya, menderita karena engkau mencuri, karena engkau melakukan dosa, begitu. Kalau kita mengalami itu, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jangan sampai mengambil satu kesimpulan terlebih dahulu. Tetapi mari kita introspeksi diri, kita cek terlebih dahulu, saudara. Nah, kata jatuh ke dalam pencobaan menunjukkan bahwa kita tidak mencari pencobaan dengan sengaja. Tetapi kita bahkan harus berusaha untuk menjauhi, menghindari kesukaran, bahkan meniadakan atau membuangnya. Maknanya seperti itu. Mengapa? Karena seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi kalau kita berdoa jangan membawa kami ke dalam pencobaan, jangan mendatangi pencobaan. Jangan cari-cari pencobaan. Anak-anak muda juga, orang-orang tua, jangan mendatangi pencobaan. Yang mengerti katakan amin. Jangan juga menganggap bahwa kesukaran sebagai suatu berkat. Wah, puji Tuhan. Rumah saya habis kecurian. Berkat datang, begitu? Oh, puji Tuhan. Kemarin motor saya dibawa orang, dipinjam cuman gak dikembalikan. Kemarin ibu siapa ya yang bersaksi kita ya kuliah? Aduh, ya rumahnya kebakar ya. Ya kan tidak puji Tuhan rumahku terbakar gitu kan, enggak begitu.
Ada tetangga juga tuh cerita rumahnya terbakar. Kan orang rumahnya terbakar pasti kan sedih, betul nggak saudara? Wah puji Tuhan ada gempa bumi. Saudara begitu? Tentunya tidak. Kita berdoa supaya terjadi. Makanya kita berdoa terus saudara doa keliling Nusantara Kol sampai setahun ini sampai menjelang pemilu. Supaya apa? Jangan sampai terjadi huru hara, terjadi kekacauan saudara. Jangan juga menganggap kesukaran sebagai suatu berkat. Tetapi hal-hal yang akan dihasilkan ini yang penting. Dari pencobaan itu, dari kesukaran itu, yaitu apa? Kita bisa jadi tekun, mengiring Tuhan jadi tekun. Hidup kita semakin hari semakin disucikan. Nah, kata menganggap saudara berarti bahwa kita menilai itu berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan dari diri kita sebagai manusia. Tetapi berdasarkan firman Tuhan, kata menganggap. Anggaplah, menganggap kesukaran tersebut, saudara. Nah, Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sesuatu itu bisa enak, bisa tidak enak. Bulan Juli yang lalu saya sampaikan ini, saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maka Tuhan mengizinkan kesukaran, pencobaan untuk apa? Supaya kita beriman kepada Dia. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Menganggap juga bisa berarti ini, menganggap sebagai kebahagiaan juga berarti bahwa kita menghadapi dengan hati yang gembira. Walaupun itu bukan berkat, walaupun itu bukan anugerah, saudara, maka tetapi kita harus menghadapi pun juga dengan gembira. Dengan tadikara, dengan kebahagiaan. Wah, saudara itu satu hal yang kontradiktif, betul gak saudara? Amsal 17 ayat 22 sama-sama kita baca. 1, 2, 3, hati yang gembira, tetapi, nah itu maksudnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ketika menghadapi masalah kesukaran dengan hati yang gembira. Itu menjadi obat yang manjur. Amsal 18 ayat yang ke-14 sama-sama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Orang yang tetapi siapa yang orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Sudah enggak punya gairah lagi. Makanya ketika kita menghadapi orang-orang yang sudah putus asa, sudah tidak punya harapan, waduh itu berat saudara, betul gak? Kita sudah doa, kita udah kasih semangat, ayo Pak, semangat Pak, saya Bu, semangat Bu. Istri saya sering ngomong begitu ya, semangat Pak, semangat Bu, gitu ya. Kalau sudah gak semangat, loyo, udahlah, pusing, gitu kan. Males semuanya gitu kan saudara. Bagaimana punya gairah, bagaimana kita bisa menang? Orang yang bersemangat akan dapat menanggung penderitaannya. Saya waktu yang lalu saya kunjungan ke rumah jemaat yang sedang sakit. Dia masih bekerja. Saya bilang ya terus dilakukan dengan pekerjaan itu. Kenapa? Kalau semakin di rumah memikirkan sakitnya, dia akan semakin terintimidasi. Betul gak? Waduh sakit nih, gak lama ini, mungkin gitu kan. Saudara, betul gak? Gak lama. Atau mungkin, wah apalagi sudah mulai dalam bahasa Jawanya itu ketok-ketokan. Ada orang lewat, pakai baju hitam semuanya, siapa itu? Aduh ketok-ketokan nah gitu kan. Padahal itu hanya ini kan. Nah, ini saudara bisa seperti itu. Kenapa enggak semangat? Karena itu memang untuk memiliki semangat itu enggak mudah. Memotivasi diri itu enggak mudah. Betul enggak saudara? Karena itu kita setiap pagi, kita renungkan firman Tuhan, itu untuk memotivasi kita, memberikan semangat buat kita. Lihat kanan kiri katakan, ayo semangat. Haleluya.
Sekalipun kau susah, sekalipun kau menderita, sekalipun kau sedang kekurangan, harga beras naik, puji Tuhan. Tetap semangat, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan berikan jalan keluar buat kita semuanya. Haleluya. Semangat. Amin, saudara ya. Kalau kita nih on fire gitu kan. Nah, itu yang pertama. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Yang kedua, bagaimana caranya? Tetap beriman. Yakobus 1 tadi ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian, dokimion, terhadap imanmu, pistis, itu menghasilkan ketekunan. Kita menjadi orang Kristen, imanmu kepada Kristus itu yang dimaksudkan, saudara. Tetapi kita juga beriman. Ketika kita sedang diuji, iman percaya kita, maka akan menghasilkan ketekunan. Kata pistis, saudara, artinya kepercayaan atau keyakinan pada Kristus untuk keselamatan. Kita menjadi Kristen, menjadi percaya kepada Kristus itu, saudara, ada ujiannya. Mungkin diolok-olok dan sebagainya. Ini maksudnya seperti itu. Tetapi saudara, ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, masalah-masalah tadi, itu juga bisa menguji iman kita. Makanya ketika Ayub diuji, Ayub mengalami pencobaan, istrinya ngomong, Ayub, masih bertekunkah engkau dengan Allahmu? Masih bertekunkah engkau? Maka dia berkata, kutukilah Allahmu dan matilah engkau, supaya aku bisa nikah lagi. Enggak begitu kan, Ayub enggak begitu kan. Lalu Ayub bilang apa? Kamu seperti perempuan gila. Kau berkata begitu, kita harus menerima apa yang baik dari Allah, kita juga menerima yang tidak baik dari Allah. Saudara. Ayub tetap percaya, tetap beriman dengan apa? Semua hartanya dihabiskan oleh iblis tadi. Makanya ekonomi, keuangan, sakit penyakit, pekerjaan, semua itu bisa menguji iman kita, apakah kita mau jadi orang Kristen. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Atau iman kita sudah mulai pudar, oh iya di sana lebih enak kayaknya. Ya kayaknya kalau ke Mbah itu sih cocok ya. Mbah Sulis. Mbah siapa? Aduh, begitu ya. Ke Mbah itu ya. Kayak cocok ya, mungkin begitu ya. Daripada ikut gereja suruh sembah Tuhan. Sudah puji Tuhan, suruh angkat tangan, suruh lompat lagi, aduh. Tetangga sebelah waktu lompat nginjek kaki saya, aduh sakit lagi. Dia gak minta maaf lagi. Soalnya ada waktu yang lalu cerita sama saya jemaat ini. Akhirnya dia pindah saudara. Waduh aku ke gereja kamu bang gitu. Wah ada orang semangatnya lompat, kaki saya diinjek gitu kan. Aduh, jadi karena semangatnya aduh, udah aku gak gereja itu lagi. Ya udah yang penting ke gereja lah saya bilang gitu. Saudara, mungkin dia senang yang teduh, yang ini yaitu namanya tata cara ya, beda-beda tata cara. Begitu. Nah saudaraku dikasih Tuhan kembali ke sini. Ketika itu terjadi, bagaimana apakah kita tetap beriman percaya pada Tuhan Yesus? Kalau tantangan masalah itu muncul. Ini berbicara juga tentang kesetiaan saat iman kita diuji. Kesetiaan, pistis itu juga berbicara tentang kesetiaan. Hidup manusia adalah sebuah misteri. Dan terkadang kehidupan ini justru seperti potongan-potongan puzzle. Di mana kita tidak mengerti semuanya. Hanya Allah yang tahu. Dan kita harus mencari potongan-potongan puzzle tersebut yang hilang agar kita menjadikan puzzle tersebut adalah menjadi lengkap.
ada gambar lukisannya, gambar bagus, gambar Tuhan Yesus yang sedang di atas perahu misalkan seperti itu. Dengan murid-muridnya, dengan pasal-pasal begitu. Atau mungkin sebuah taman yang indah, atau mungkin gambarnya adalah gambar foto kita. Tapi ada yang kurang, pasalnya lepas, sehingga tidak lengkap. Nah, kehidupan kita jalani bisa seperti itu. Kita harus menemukan kehidupan manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah itu sendiri, saudara. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, Ia izinkan agar kuasanya menjadi nyata dalam kehidupan kita. Seringkali manusia menjadi takut dan gentar ketika harus menghadapi berbagai masalah, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Bahkan tak sedikit di antara kita yang berpikir bahwa persoalan hidup yang dialami tidak pernah berhenti. Pak, bagaimana Pak? Masalah juga nggak pernah berhenti Pak. Tidak kunjung selesai Pak. Ketakutan, kekhawatiran. Ketika satu persoalan selesai, muncullah persoalan baru Pak. Bagaimana ini Pak? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, iman kita, ketika kita beriman, maka dengan iman itu saudara, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu tetaplah beriman. Ketika kita beriman saudara, maka kita dapat melangkah melewati ketidakpastian. Ketika kita beriman, kita menjadi pribadi yang hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan ketika dengan kita beriman saudara, kita dapat menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Orang melihat sudah mengalami banyak masalah, bersukacita, tetap ke gereja, tetap beribadah, tetap melayani. Orang lain akan lihat, kok kamu bisa ya? Kok kamu bisa ya? Mungkin sudah single parent, sendiri menghidupi keluarga dan sebagainya. Menghidupi anak-anak, tetapi kok bisa ya, kamu kok tetap rajin ya? Kok kamu tetap setia ya? Mungkin sudah tidak ada suami, seperti dulu saya, orang tua saya menghidupi kami keluarga anak-anaknya. Kok bisa ya? Mungkin ada di antara juga sudah mengalami seperti itu. Kok bisa ya? Orang lain akan melihat dan ingin tahu pastinya apa yang menjadi rahasianya. Itu sebabnya karena iman kita dapat menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Sekalipun banyak mengalami duka cita, tetapi kita tetap beriman. Dan ini saudara, kita bersama-sama bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin, tetaplah beriman. Yang ketiga, yang terakhir di dalam ayat yang keempat, dikatakan, dan biarlah ketekunan, hupomone, itu memperoleh buah yang matang. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi bertekun dengan penuh kesabaran. Bagaimana cara kita menghadapi ujian, menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, dan kita menjadi pemenang, yaitu jika kita bertekun dengan penuh kesabaran. Kata hupomone, saudara, disebutkan daya tahan ceria atau penuh pengharapan atau penuh harapan. Keteguhan, bertahan, sabar atau sabar terus-menerus menunggu. Jadi maknanya kemampuan bertahan dalam kesabaran. Bukan dengan sikap sekedar bertahan, diam dan pasif, saudara, tetapi dengan sikap sedemikian rupa sehingga mampu untuk menjadikan situasi atau hal yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Bukan pasif, nunggu oh ya sudahlah, mungkin sudah takdirnya begini, diam saja di tempat. Tidak begitu, ada usaha. Bagaimana kita tetap bersaksi.
Tetap aktif, bukan pasif. Jadi tekun dengan sabar. Ketika kita menghadapi tantangan tersebut, masalah tersebut, pencobaan tersebut, ujian tersebut, saudara, apa sikap kita? Marah-marah, jengkel, bersungut-sungut, lari ke dalam dosa, mundur dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, murtad? Atau saudara bertahan secara pasif saja, diam, tidak marah sih, tidak bersungut-sungut sih. Itu memang lebih baik, tetapi bukan itu yang dimaksud dengan ketekunan. Atau saudara milih tetap bersukacita, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan tetap hidup bagi kemuliaan Tuhan. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Doa saya, biarlah kita tetap bertekun dengan penuh kesabaran, bersukacita, memuji Tuhan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau sudah, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Nah, ketekunan itu memungkinkan kita untuk bertahan sampai akhir dalam kita mengikut Yesus. Ketekunan seperti ini bisa mempengaruhi dunia. Kalau kita bisa tetap bersukacita, bersyukur dan memuji Tuhan, bahkan bisa tetap bersemangat melayani Tuhan, maka kita bisa membuat dunia menjadi heran. Sehingga mereka ingin mempelajari rahasia sukacita tersebut dari hidup kita. Dan tidak sedikit mereka bahkan menjadi pengikut-pengikut Yesus. Biarlah melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan, kita sama-sama menuntaskan amanat agung, kita menjadi saksi Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa karena sekalipun kita mengalami penderitaan, mengalami pencobaan, kita tetap bertekun. Dengan sabar, terus bersaksi, dan terus mengikut Yesus, sampai akhir hidup kita. Kita bisa melihat gambar Raja Wali ini. Bedanya gambar Raja Wali dengan burung Raja Wali dengan burung emprit. Apa itu? Burung pipit, nah, apa bedanya? Burung pipit terbang di rendah-rendah, burung Raja Wali bisa terbang tinggi. Mengatasi badai, melampaui badai. Burung emprit, burung pipit, terbang-terbang kena badai langsung, dimakan kucing. Itu saudara. Burung Raja Wali, kucing dimakan, anjing dimakan. Saudara. Begitu, bahkan saya ngelihat di televisi, di YouTube itu, harimau saudara, dimakan saudara. Itu Raja Wali, luar biasa. Dia bisa melawan seperti itu. Dia bisa mengatasi badai. Hidup saudara saya, biarlah seperti Raja Wali, mengatasi badai hidup ini, mengatasi masalah yang ada. Sehingga kita menjadi umat-umat pemenang, lebih daripada pemenang. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan.
ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bila firman-Mu termeterai dalam setiap kehidupan kami. Kami menang atas setiap ujian, setiap masalah yang datang menimpa setiap kami, setiap kesukaran kami Tuhan. Kami menjadi pengiring-pengiring Kristus sampai akhir hidup kami. Kami orang-orang yang setia, tekun dalam segala sesuatu. Dan kami percaya kemenangan menjadi bagian setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu semua. Tolong mereka dan tuntun mereka. Bapak Ibu, yang saudara yang ingin didoakan, boleh angkat tangan saudara. Kau yang membutuhkan dukungan doa, Tuhan memberkati anak-anak-Mu secara khusus mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami dukung doa mereka Tuhan. Kau tolong kami anak-anak-Mu dalam menghadapi berbagai macam persoalan, masalah. Hari-hari ini Tuhan tolong, kuatkan dan teguhkan supaya kami menjadi pemenang-pemenang. Sebelum kami tinggalkan tahun 2023 ini, kami bangkit jadi pemenang. Amin. Kami bangkit jadi pemenang ya Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan Tuhan untuk menanggung semua ini. Dan kami percaya mujizat juga masih ada buat kami. Amin. Apa yang kami doakan selama ini kami percaya kami akan menerimanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam menghadapi berbagai macam hal pencobaan yang datang dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Bapak, hormat kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan saksikan pengumuman. Pengumuman Minggu 1 Oktober 2023. Tahun 1998 merupakan tahun yang kelam bagi sejarah bangsa Indonesia. Kerusuhan,
penjarahan dan kekacauan terjadi di kota-kota besar Indonesia. Gereja juga terdampak dengan peristiwa ini, sehingga banyak gereja tidak bisa beribadah. Krisis ini justru menyebabkan gereja Tuhan lebih banyak lagi berdoa. Tuhan menuntun melalui gembala pembina kita Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dalam visi pelayanan Menara Doa. Menara Doa dimatiin aja. Itu pengumuman minggu kemarin tuh, tanggal 1. Ya, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, sekali lagi salam Bapak Ibu. Berapa banyak kita diberkati, lambaikan tangan, sorakan haleluya. Ini TV-nya mati ya? Waduh, ini harus beli berarti kita. Ya, atas nama pengerja dan jemaat GPI Tiga Rasa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Gembala kita. Kiranya Tuhan terus berkati Bapak, Ibu juga dengan keluarga dengan berlimpah-limpah-limpah. Sehat selalu, panjang umur. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan? Ada yang baru pertama kali hadir, lambaikan tangan. Baik, puji Tuhan. Jangan turunkan dulu, mungkin para pengerja bisa dihampiri. Ada 2 ya. Ya, kami menyambut dengan sukacita kehadiran adik-adik di tempat ini. Kiranya tempat ini menjadi tempat bagi pertumbuhan rohani adik-adik. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, tugas doa sub 3D mendukung pelayanan dan perjalanan gembala pembina dan gembala rayon yang melayani di Australia. Senin 9 Oktober 2023 jam 19.30 via Zoom, wajib bagi para pengerja dan aktivis. Yang kedua, jangan lupa hari Rabu kita ada ibadah healing. Ibadah healing secara onset Rabu 11 Oktober 2023 jam 19.30. Berapa banyak mau hadir Bapak Ibu ibadah healing di tempat ini secara onset? Rasakan hadirat Tuhan secara luar biasa. Jadi jangan lupa Rabu 11 Oktober 2023 jam 19.30. Mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah ini. Yang ketiga, ibadah ulang tahun Youth GPI Tiga Rasa ke-25 Sabtu 14 Oktober 2023 jam 19 di tempat ini. Mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Mana anak-anak muda, lambaikan tangan. Kita akan lihat cuplikan video countdown ultah BYR GPI Tiga Rasa ke-25. Silahkan diputar. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi usia ke-25 tentunya usia yang matang. Jadi kita terus doakan bagi bangkitnya generasi anak-anak youth. Amin. Berikutnya ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan kudus Minggu tanggal 15 Oktober 2023 akan dilayani oleh gembala pembina kita Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan disertai dengan pengurapan untuk anak-anak sekolah minggu dan JC. Yang kelima, yang terakhir hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan bagi perawatan gereja kita, dan persembahan perpuluhan.
Jadi perawatan gereja kita tentunya untuk tadi kita beli AC, kemudian ada hari ini kebetulan monitor yang di bus juga rusak. Jadi kita berdoa supaya Tuhan juga cukupkan dana untuk perawatan gereja kita. Amin. Kemudian daripada itu Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan nanti bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Perpuluhan ini sebagai bentuk ketaatan kita, bahwa kita mengakui Tuhan itu yang memberikan semua. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami diberkati kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Untuk setiap kami menang atas ujian hidup ya Tuhan. Pulang dari tempat ini kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Bahkan di waktu yang indah kami boleh bersama-sama untuk menabur bagi persembahan umum, bagi persembahan untuk perawatan gereja kami. Bahkan untuk setiap umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan, firman Tuhan berjanji Tuhan akan membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Berkati dalam pekerjaan rumah tangga mereka ya Tuhan. Dan saat ini kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita, yang siap memberi sama-sama, katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, Sama-sama kita bangkit sekarang, berdiri. selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kiranya jangan Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan saudara dan arahkan hati kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat Allah yang melimpah-limpah, dan kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus yang terus menuntun, menguatkan, menolong kita menghadapi berbagai macam tantangan, ujian, persoalan dalam hidup ini, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok, dan sampai Maranatha.
Tuhan datang kembali dan menjemput kita semua di awan permai penuh dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, umat-umat pemenang, sama-sama katakan, amin. Selamat